Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang Roro Vessel Design dari mata kuliah Desain Kapal 2 yang diampu oleh Bapak Taufik Hidayat. Selanjutnya kami akan mempresentasikannya di rumah masing-masing karena adanya pandemi COVID-19. Jadi untuk memutus rantai, ada baiknya kita di rumah aja. Hashtag di rumah aja. Jadi langsung aja, saya Reski, NIM 09171063 sebagai moderator. Saya Putri Chandra Febriantika, NIM 09171060. Arya Diantomo, Bu Haris Gati, NIM 09171015. Muhammad Michael Dirgantara, NIM 09171050. Ari Herlambang, NIM 09171064. Maulida Fatul Hijrah, NIM 09171043. Wanda Saimona, NIM 09171068 dari kelompok 2 Roro Vessel Design. Di sini saya akan menjelaskan part 1 yaitu Short Sea Roro Shipping. Di bagian pertama, saya akan menjelaskan Short Sea Roro Shipping. Kapal kargo Roro digunakan pada banyak rute short sea di Eropa, wilayah Mediterania, dan Jepang. Kapal beroperasi dengan jadwal tetap, seringkali antara dua pelabuhan. Jika feri Roro membawa kurang dari 12 penumpang atau pengemudi di atas kapal, kapal dapat dibangun sesuai dengan aturan kapal kargo, seperti yang ada pada slide. Kemudian, untuk penanganan kargo Roro diperlukan jalan masuk antara kapal dan dermaga. Pada sebagian besar kapal, perlu pintu buritan digunakan sebagai drive ram yang mengarah ke dek Roro utama untuk mempercepat penanganan kargo dan mempersingkat waktu di pelabuhan. Ram tingkat ganda dapat digunakan sehingga memungkinkan untuk memuat geladak utama dan geladak atas secara bersamaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu Deep Sea Roro. Deep Sea Roro yaitu adalah sebuah kapal yang menggunakan jalur landai besar atau jalur miring untuk akses kargo. Nah, pada rute laut ini konsep Roro ini sedang menurun. Hanya ada beberapa operator yang menggunakan kapal Roro Deep Sea. Semakin banyak kargo yang diambil alih oleh kapal kontainer. Ya, untuk kapal Roro Deep Sea ini dia lebih besar daripada kapal Roro Short Sea dan tidak perlu dermaga khusus atau bentang sambungan di pelabuhan. Beberapa Deep Sea Roro memiliki palka atau pemandu sel di geladak atas untuk penanganan kontainer Roro. Kemudian terdapat Roro Cargo Unit. Feri Roro membentuk tautan penting dalam jaringan transportasi dari pintu ke pintu antar moda. Ini menurut Muller tahun 1999. Jadwal sepanjang tahun reguler dengan keberangkatan yang sering dari setiap pelabuhan memungkinkan untuk menjanjikan pengiriman tepat waktu kepada setiap pelanggan. Ruang kargo Roro di feri modern dirancang untuk mengakomodasi hampir setiap jenis unit kargo antar moda. Bisa dilihat pada gambar 588 dan 589. Kendaraan darat merupakan unit kargo yang mendominasi di Roro Ferries. Tetapi semakin banyak kontainer yang dibawa dalam lalu lintas tersebut ke dan dari pelabuhan-pelabuhan laut yang utama. Berikut merupakan gambar 588 dan gambar 589. Selanjutnya ialah materi Road and Rail Cargo Units. Kombinasi untuk truk dan semi-trailer sangat cocok untuk transportasi laut karena truk dapat menjatuhkan atau meletakkan trailer di pelabuhan dan hanya unit muatan yang dimuat ke dalam feri. Di pelabuhan, kedatangan truk lain mengambil trailer dan membawanya ke tujuan akhir. Untuk bongkar muat terminal, trailer digunakan. Ini mudah untuk bermanuver dan dapat menarik sekaligus mendorong trailer ke dalam kapal. Kapal Roro pengangkut trailer biasanya hanya memiliki tanjakan pada bagian buritan untuk bongkar muat. Kemudian, ketika truk dengan trailer penuh digunakan, truk dan pengemudi juga harus dibawa ke atas. Sebuah truk dengan trailer penuh tidak dapat diputar di jalur sempit di geladak Roro, dan kapal harus melewati kemungkinan dengan
kedua pintu, haluan dan buritan. Kapal kargo Ro-Ro tidak dapat membawa lebih dari 12 pengemudi, kecuali dibangun sesuai aturan kapal penumpang. Dimensi dan berat kendaraan jalan penting untuk desain ruang Ro-Ro. Aturan dan regulasi untuk truk dan trailer tidak sama di semua negara Eropa. Di Skandinavia dan Finlandia lebih lama, dan kereta jalan lebih berat digunakan daripada di benua lainnya. Rail wagons atau gerbong kereta digunakan sebagai unit kargo antar moda. Pada feri kereta api, gerbong memiliki rel di cargo deck atau geladak kargo. Nah, di mana jika dipasang flash? Profil rel yang digunakan adalah profil khusus yang mana kendaraan dapat dimuat di geladak. Hal ini memungkinkan bahwa rail wagons ini merupakan kargo campuran. Rail wagons ini memiliki kelebihan yang mana sesuai dipromosikan oleh Uni Eropa pada awal pengenalannya adalah transportasi kereta api digunakan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan untuk mengurangi polusi udara. Di samping kelebihan tentu saja memiliki kekurangan, yaitu biaya dan berat gerbong kereta api ini lebih tinggi daripada kapasitas gerbong. Jadi selanjutnya adalah intermodal transfer. Jadi kontainer yang digunakan ini paling cocok untuk transportasi antar moda dan dapat digunakan di laut dan di jalan serta di kereta api, di pelabuhan peti kemas contohnya. Dan juga banyak di peti kemas dipindahkan dari kapal ke peti kemas translaut yang besar ke kapal pengumpan dan yang lebih kecil yang membawanya ke pelabuhan. Contohnya misalnya Hamburg, Rotterdam, dan Antwerp adalah pusat kontainer utama di Eropa Utara. Dengan lalu lintas pengumpan reguler ke Skandinavia. Oke baik, selanjutnya adalah Ro-Ro Cargo Units for Use in Port. Trailer gulungan dan kaset dimaksudkan untuk penanganan kargo di pelabuhan. Roll trailer adalah platform kargo dan roda di bagian belakang. Traktor terminal menggunakan gonsenek yang dapat dilepas untuk mengangkat ujung ke depan dan memindahkan trailer gulungan ke bagian atas. Kaset adalah platform tanpa roda dan traktor terminal menggunakan trailer pengangkat untuk menanganinya. Kargo dimuat dengan dicambuk pada platform di pelabuhan. Gulungan trailer dan kaset dapat disimpan dengan rapat dan membutuhkan lebih sedikit ruang di dek kargo daripada kendaraan di jalanan. Trailer dan kaset gulung 40 feet dapat membawa 60 sampai 80 ton. Akan tetapi, kekuatan Ro-Ro deck, kemiringan landai dan tarikan traktor terminal dapat membatasi beban. Trailer lor dan kaset juga dapat digunakan untuk penanganan kontainer dan 2 unit 40 feet dapat saling membawa. Selanjutnya adalah dimensi kaset telah dipilih agar sesuai dengan wadah ISO 40 kaki. Kaset memiliki titik lampiran yang terpasang di sisi platform untuk memukul kargo. Kaset dapat disimpan berdampingan di dek Ro-Ro untuk mencegah meluncur di laut lepas. Beban gandar dari traktor terminal dan trailer pengangkat lebih tinggi daripada untuk kendaraan jalan biasa, dan Ro-Ro deck juga harus diperkuat dengan kapal yang mengangkutnya. Jika kaset digunakan untuk membawa 2 kontainer di atas satu sama lain, ketinggian bebas di dek Ro-Ro harus lebih besar daripada untuk kendaraan jalan. Kemiringan landai pantai dan landai internal antara dek yang berada di kapal Ro-Ro harus kurang dari 7 derajat. Traktor terminal mendorong kaset ke posisi akhir di Ro-Ro deck untuk dapat menarik kembali trailer lift dan keluar dari dek. Untuk gambarnya bisa dilihat di sebelah saya. Selanjutnya adalah Ro-Ro Cargo Handling. Kendaraan jalan jelas tidak dapat disimpan di atas satu sama lain. Seperti kontainer dan kapal Ro-Ro harus berdistribusikan kargo melalui beberapa geladak untuk mendapatkan muatan penuh di atas kapal. Sebuah kapal Ro-Ro yang khas memiliki pegangan yang lebih rendah, dek utama dan dek atas untuk unit-unit kargo. Kargo dimuat melalui ramp buritan dan dek utama, dan dari sana oleh landai internal ke bagian bawah dan dek-dek di atas.
Sistem RAM 2 tingkat dengan akses ke geladak utama dan geladak atas dapat digunakan untuk mempercepat penanganan kargo di pelabuhan. Dek atas sering dibiarkan terbuka, sebagian yang mengurangi tonase kotor kapal. Di geladak terbuka, kendaraan dengan muatan berbahaya dapat dibawa. Kargo dimuat dalam jalur di geladak RoRo. Lajur antara 2,8 dan 3 meter lebar untuk kendaraan jalan sehingga ruang kosong 0,4 sampai 0,6 meter. Jejak dan trailer diangkat ke geladak untuk mencegah pergeseran dalam cuaca yang buruk. Kaset RoRo dapat disimpan berdampingan dengan lebar jalur dikurangi menjadi 2,6 meter. Kaset membutuhkan cambukan lebih sedikit daripada trailer, tetapi penting bahwa kargo disimpan dengan benar dan diikat pada kaset itu sendiri. Kapasitas kargo kapal RoRo dinyatakan dalam jalur meter. Berat kargo rata-rata adalah 2,0 ton per jalur meter untuk kendaraan jalan, yang seperti sekitar 25 ton untuk semi trailer. Tapi kaset RoRo dimulai dengan gulungan kertas atau 2 kontainer 40 kaki dapat berbobot 60 ton, yang berarti sekitar 5,0 ton per lanametre. Sekian video dari part 1. Untuk part 2-nya bisa kalian tonton juga di linknya saya cantumkan di deskripsi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.